Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adati mubtilatis salati walladhi yubtilu salata ahada asyara syai'an al-kalamu amdu as-salihu lil khitabi al-adamiyina sawa'un ta'alaqa bi maslahatis salati aw la wal amalul kasiru al-mutawalli ka salasi khatawatin amdan kana dzalika aw sahwan. Ammal amalu qalilu fala tabtulu salatu bihi wal hadasul asharu wal akbaru wa hudusun najasati allati la yu'fa anha wala waqa'a ala sawbihi najasatun yabisatun fanafatu sawbahu halan lam tabtul salatuhu wa anqishaful awrati amdan fa in kasabaha arihu fasataraha fil hali lam tabtul salatuhu wa tahayyurun niyati ka ayan biya al khuruja minas salati wastidbaru qiblati ka ayaj'alaha khalfa dhahrihi. Faslun fi adati mubtilatis salati. Ini pasal yang menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Walladhi yubtilu salata ahada asyara syai'an. Perkara yang dapat membatalkan salat itu ada 11 perkara. Yang pertama al-kalamu amdu, yakni berbicara secara sengaja. Yang mana berbicara tersebut as-solihu lil khitabi al-adamiyina sawa'un ta'laqa bimaslahatis sholati aula, yakni berbicara atau mengucapkan suatu perkara yang pantas atau pantas untuk mengajak bicara sesama manusia, baik itu berhubungan dengan sholat ataupun tidak, itu tetap akan membatalkan sholat. Adapun kalam menurut ulama ahli fikih yang dijelaskan pada kitab Asmawi karangan Syekh Abdullah bin Fadil bahwasanya al-kalamu wa kullu ma abtala sholata min harfin muhimin qaqi minal wiqayati wa minal wayayati aw harfaini wa ilam yufima kalam, yang artinya kalam adalah setiap ucapan yang dapat membatalkan sholat, baik itu berupa satu huruf yang memberi paham seperti lafadz qi yang mengambil masdar wiqayatan atau lafadz ngi yang mengambil masdar wingayatan, atau berupa dua huruf yang belum memberi paham seperti lafadz lam. Wal ngamalul kasiru, perkara yang kedua yang dapat membatalkan sholat yakni melakukan gerakan yang banyak, yang mana gerakan tersebut al-mutawali secara bersambung, seperti contoh kasalasi khotawatin amdan kana dalika aw sahwan, yaitu melakukan gerakan 3 langkah, yang mana 3 langkah tersebut secara sengaja ataupun tidak itu tetap akan membatalkan sholat. Amal amalu qalilu fala tabtulu sholatu bihi, adapun melakukan gerakan yang seberapa atau sedikit itu tidak dapat membatalkan sholat, seperti contohnya berkedip dan menggerakkan jari. Wal hadasul asharu wal akbaru, perkara yang ketiga yang dapat membatalkan sholat yakni berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil yakni perkara yang dapat membatalkan wudu yang telah dijelaskan pada fasun fi nawaqidil wudu'i amsamati aidan bi asbabil hadasi. Hadas besar yaitu perkara yang dapat mewajibkan seseorang untuk mandi wajib, seperti contohnya setelah jima, setelah wudunya haid atau sebagainya. Wa hudusun najasati allati la yu'fanha, perkara yang keempat yang dapat membatalkan sholat yakni terkena najis atau kejatuhan najis, yang mana najis tersebut tidak dapat diampuni atau tidak dapat dimaafkan adanya. Walau waqa'a ala saubihi najasatun yabisatun fanafatu saubahu halan lam tabtul sholatuhu. Adapun ketika seorang musolli kejatuhan najis pada bajunya, yang mana najis tersebut najis yang kering, lalu si musolli mengibaskan bajunya seketika, maka tidak batalah sholatnya si musolli tadi. Wangki syaful awrati amdan, perkara yang kelima yang dapat membatalkan sholat yaitu terbukanya aurat secara sengaja. Fa'in kasafaha arihu fasataroha fil hali lam tabtul sholatuhu, adapun terbukanya aurat tadi dikarenakan tertiupnya angin, lalu si musolli menutup aurat tersebut seketika, maka tidak batallah sholatnya si musolli tadi. Wa tahayyurun niyati, perkara yang keenam yang dapat membatalkan sholat yaitu berubahnya niat, seperti contoh ka'ayan wiya akhruja minas sholati, yaitu seperti contoh niatnya seorang musolli yaitu yang ingin keluar dari sholatnya, maka batallah sholatnya si musolli tadi. Wastidbaru qiblati, perkara yang ketujuh yang dapat membatalkan sholat yakni membangkang kiblat, seperti contoh ka'ayaj'alaha khalfa dhahrihi, seperti contoh seorang musolli menjadikan arah kiblat menjadi arah belakang punggungnya si musolli tadi.
maka batalah sholat yang sulit tadi. Wallahu a'lamu bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.